Kita mulai dengan materi perhitungan luas. Seperti yang sudah kita pelajari di semester 1, perhitungan luas untuk poligon itu sama ya. Ini saya hanya mengulang. Misal kita punya poligon 1, 2, 3. Perhitungan luas ini syaratnya arahnya harus arah jarum jam. Tuh ya. Jadi kemudian kita mau ngitung luas segitiga 1, 2, 3, koordinat satunya x1 y1, koordinat 2 nya x2 y2, koordinat 3 nya x3 y3. Kemudian kita mau menghitung luas trapesium 1 dan 2. Berarti luas trapesium 1 berarti yang besar ini adalah, kalau ini alasnya, ini bagian atasnya, maka luas trapesium adalah atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Atas tambah bawah adalah y2 tambah y1. Kalau 1, 2 berarti 2 plus 1 dikali tingginya adalah x2 min x1 dibagi 2, luas trapesium yang besar. Kemudian kita mau tahu luas 2 dan 3. 2 dan 3 berarti luas trapesium yang ini. Atasnya adalah y3, bawahnya adalah y2, maka y3 plus y2 dikalikan dengan tinggi itu adalah x3 min x2 ya. Jadi polanya 21 21. Kalau ini 23 berarti 32 32. Kemudian dibagi 2. Kemudian luas trapesium 31 itu adalah yang ini. Maka luas trapesium 31 itu adalah 13 ya. Y1 ditambah Y3 dikalikan dengan tingginya atau X1 dikurang X3 dibagi 2. Maka luas totalnya adalah luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2 ditambah luas trapesium 3, atau bisa kita tulis rumusnya adalah sigma dari delta yi plus delta yj dikalikan delta xi min delta xj per 2. Ingat polanya 1, 2 berarti 21, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 3 ya. Arahnya harus arah jarum jam, harus luas 1, 2, 2, 3, 3, 1. Sehingga kalau bisa kita lihat di sini, ini adalah positif, hasilnya positif untuk trapesium besar, positif negatif, hasilnya negatif untuk yang kecil, positif negatif, negatif untuk yang kecil, sehingga yang besar dikurang trapesium kecil ini didapatkan luas segitiga ini. Kemudian ini kalian kerjakan untuk tugas yang pertama. Tugas yang pertama kalian menghitung nomor 1 dan 3, berapa koordinat tinggi BCD, dan nomor 3 tinggi titik BCD ya. Kemarin sudah dikumpulkan. Maka yang ketiga adalah hitung luas ABCD. Setelah diketahui koordinat X, Y, A, X, Y, B, X, Y, C, X, Y, D, X, Y, D, maka hitunglah luas ABCD. Kalau kita buka lagi Excelnya seperti ini. Ini kemarin sudah dapat XY-nya ya, ABCD, maka kita hitung luasnya. Berapa luasnya? Maka luas ABCD ini selalu azimut ini arahnya searah jarum jam ya. Maka kita mau tahu luas AB dulu. Luas AB itu sama dengan, kalau saya luas AB sama dengan apa dulu, berarti BA ya, YB dalam kurung YB ditambah luas atas ditambah panjang atas ditambah panjang bawah ya, dikalikan dengan buka kurung XB min XA dibagi 2. Begitu seterusnya. BC, CD, kemudian luas totalnya adalah luas
AB ditambah luas BC ditambah luas CD. Hitung luas totalnya berapa. Tambahkan di sini. Boleh perhitungan manual, boleh perhitungan menggunakan Excel. Silahkan. Kemudian tugas yang kedua adalah soal substand bar, yang ada tambahan substand bar kemarin. Soalnya adalah menghitung berapa jarak datar dan beda tingginya. Untuk jarak datar dan beda tinggi hanya diketahui sudut vertikal dan bacaan rambu. Kalau untuk substand bar, sudut horizontalnya juga, karena sudut horizontal itu adalah bukan sudut yang dibaca dari alat ke rambu, tapi dari ujung sudut horizontal ini adalah bacaan sudut yang dibaca dari target di sebelah kiri ke target di sebelah kanan. Ini sudutnya berapa. Jadi kalau dilihat dari tampak atasnya, ini adalah sudut horizontalnya. Sedangkan sudut horizontal yang dibentuk oleh azimut ya, itu beda. Nah, maka soal yang kedua, soal selanjutnya kemarin kan hanya tinggi titik dan jarak. Nah, sekarang hitung koordinat B, C, D, dan E jika letak alat itu di titik A, utara nolnya di titik A, titik bidik ke B, titik bidik ke C, titik bidik ke D, titik bidik ke E. Perhatikan di sini beda soal dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya A ke B, B ke A, B ke C, C ke B, C ke D, itu poligon dia. Alatnya bergerak dari A pindah ke B, pindah ke C. Tapi kalau soal yang ini alatnya tetap berada di posisi A, bidik ke titik B, bidik ke titik C, bidik ke titik D, dan bidik ke titik E. Artinya ketika utara 0 di titik A, bidik ke titik B dengan bacaan sudut horizontal sekian, artinya sudut horizontal ini apa? Sudut horizontal ini menjadi sudut azimut. Ini azimut AB adalah ini, azimut AC ini. Jadi menentukan sudut azimut juga dilihat dari di mana letak alatnya dan di mana arah utara nolnya. Ya. Sama seperti soal sebelumnya. Kalau ini azimut utara nolnya di A, maka azimut AB adalah bacaan horizontal AB. Namun karena dari alat pindah dari A pindah ke B, baca ke A, maka karena tadi utara nolnya di A ya, maka azimut BC-nya bukan bacaan horizontal di sini, tapi azimut BC-nya dilihat dari azimut AB karena alat pindah ke B. Tapi kalau ini alat tidak pindah kemana-mana sampai bacaan ke E, maka azimutnya adalah bacaan masing-masing, bacaan sudut horizontal masing-masing. Ya. Kemudian jaraknya mana? Gunakan jarak yang ini. Ya. Maka di sini diketahui koordinat A. Koordinat titik A sama dengan 10,15. Maka tentukan koordinat B, koordinat C, koordinat D, dan koordinat E. Soal pertama, soal kedua tentukan luasnya. Ya. Kerjakan soal ini. Kita akan bertemu melalui Zoom meeting pukul 17.00. Terima kasih.